Shalom semuanya, senang kita kembali berjumpa hari ini. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, kita memuji Tuhan. Lagu Seperti Rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama katakan, hidup kita ada seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita sungguh percaya Tuhan sungguh berarti bagi kita. Tuhanlah segalanya bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari siapakah kami sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kami bukanlah siapa-siapa, namun Engkau boleh menyelamatkan kami menjadi anak-anak-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kepadamu-lah Tuhan kami berharap. Di tengah-tengah pergumulan kami, menjalani kehidupan kami di tengah-tengah virus corona ini, kami sungguh merindukan Tuhan, Engkau boleh kembali menyapa hidup kami, memberikan pada kami ketenangan. Kami percaya firman-Mu lah Tuhan yang akan memberikan kedamaian kepada kami. Berbicara pada kami ya Tuhan, hanya demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya kasih Tuhan, di tengah-tengah virus corona ini, banyak sekali orang
mencari tempat yang aman. Namun sesungguhnya di dalam dunia ini, kemanapun kita pergi, tidak ada tempat yang aman bagi kita. Karena semua tempat memiliki potensi untuk kita terkena virus corona. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur nomor 91. Kita akan baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 91 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Saya kasih Tuhan, dalam waktu 1 atau 2 minggu ini, saya terkejut mendengarkan berita, mendapat kabar bahwa ada beberapa anggota gereja, ada beberapa aktivis gereja, bahkan beberapa hamba Tuhan yang terserang virus corona. Bahkan yang lebih mengagetkan lagi, ada di antara mereka yang kembali ke rumah Bapa di surga. Di antaranya juga ada cukup banyak hamba Tuhan di dalamnya. Saudaraku, di tengah-tengah berita yang mengagetkan ini, ada berbagai macam pertanyaan timbul dalam kehidupan kita. Ada orang yang bertanya kepada saya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ada begitu banyak hamba Tuhan yang meninggal karena virus corona ini? Mengapa Tuhan tidak melindungi mereka? Bukankah mereka ada orang-orang yang melayani Tuhan dengan setia? Bukankah mereka ada orang-orang yang mencintai Tuhan, yang sudah menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan? Mengapa mereka tidak dilindungi oleh Tuhan? Sudah pertanyaan ini seringkali kita ajukan, bukan? Mengapa ada orang-orang yang mencintai Tuhan, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengapa mereka terjangkit virus ini bahkan sampai harus meninggal? Saudaraku, mungkin kita bertanya, di manakah perlindungan Tuhan? Mengapa Tuhan tidak melindungi anak-anaknya? Mengapa kita baca dalam kitab Mazmur dengan sangat jelas katakan bahwa Tuhan melindungi anak-anaknya? Mengapa Mazmur 91 ini tidak berlaku kepada mereka? Sudah di tengah-tengah wabah virus corona ini, banyak orang berusaha untuk melindungi mereka. Kita berusaha memproteksi diri kita masing-masing. Kita takut keluar rumah. Kita takut memegang gagang pintu. Kita berusaha memakai masker kemana-mana. Saudara, sesungguhnya siapakah orang yang kebal terhadap COVID-19 ini? Ada orang yang berani mengklaim bahwa mereka ada orang-orang yang kuat. Selama mereka punya iman di dalam Tuhan, mereka merasa punya perlindungan daripada Tuhan, dan mereka tidak terjangkit virus ini. Banyak orang menjadikan Mazmur 91 ini satu mantra. Banyak orang menjadikan Mazmur 91 ini sudah sebagai tempat di mana mereka merasa yakin bahwa dengan memegang Mazmur ini, mereka tidak akan terjangkit virus ini.
Dan banyak orang menjadikan seolah-olah Mazmur 91 ini sebagai mantra bagi mereka untuk melindungi mereka dari virus corona ini. Nah, saudaraku, karena itulah kita perlu memahami dengan jelas. Sesungguhnya apakah yang dimaksudkan Tuhan dengan Mazmur 91 ini? Ketika Tuhan berkata dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. So kita percaya Tuhan itu tempat perlindungan kita. Dia melindungi kita, kita percaya itu. Tapi saudara, kalau kita melihat, ketika Tuhan berkata bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sungguh banyak orang beranggapan bahwa di dalam perlindungan Tuhan, kita akan terlepas daripada yang namanya wabah. Banyak orang mengira sungguh dalam perlindungan Tuhan, yang namanya malapetaka, sakit penyakit, penyakit sampar, itu tidak akan datang kepada kita. Seperti yang ditulis dalam Mazmur ini. Nah, saudara, kita perlu melihat sebenarnya konteks yang Mazmur ini ditulis, yang berkata bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ketika Tuhan berkata bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu, saudara, apa maksud semuanya itu? Saudara, kita harus memahami bahwa Mazmur ini, ketika Tuhan berkata bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Dan bahkan selaku dalam ayat yang ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Suatu sakit penyakit, wabah, penyakit sampar yang Tuhan sampaikan di sini dalam konteks adalah itu berupa pembalasan kepada orang-orang fasik. Dengan kata saudaraku bahwa itu semua adalah bentuk hukuman Tuhan kepada orang-orang fasik. Dengan demikian saudara, kita melihat bahwa penyakit sampar, wabah penyakit, malapetaka itu terjadi karena hukuman Tuhan atas orang fasik. Dan ketika kita berusaha mengkaitkan Mazmur ini dengan COVID-19, maka saudara, kita juga harus mengaitkan bahwa COVID-19 itu adalah hukuman Tuhan bagi manusia. Apakah saudara percaya, saudara setuju bahwa COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan kepada kita? Saudaraku, kita percaya bahwa Mazmur ini tulis jelas menunjukkan bahwa malapetaka itu dilepaskan oleh Tuhan kepada orang-orang yang benar itu, dalam konteks hukuman Tuhan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang fasik. Tuhan mengulangi bahwa dia berkata bahwa tulah itu tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tuhan berkata bahwa tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Tulah ada hukuman Tuhan. Kita mengingat bahwa ketika Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, Tuhan mendatangkan 10 tulah kepada orang Mesir. Itulah bentuk hukuman kepada orang Mesir. Hanya kepada orang Mesir saja hukuman itu diberikan. Saudaraku, terlalu cepat kalau kita menyimpulkan bahwa COVID-19 itu adalah hukuman Tuhan pada manusia atau kepada orang-orang tertentu. Tapi jika itu hukuman Tuhan pada orang tertentu, kita juga melihat ada begitu banyak orang, ada begitu banyak orang-orang Kristen, bahkan orang yang mengasihi Tuhan, mereka juga kena virus ini, bukan? Saudara, di sini kita melihat dengan jelas bahwa sesungguhnya saudaraku, Mazmur ini ditulis bukan dalam konteks untuk kita pakai untuk menyikapi COVID-19 ini. Tapi Mazmur ditulis saudaraku sebagai bentuk, kita ingatkan itu bentuk hukuman Tuhan kepada orang-orang fasik. Saat ini
jika saudara mendengar bahwa ada anggota gereja yang meninggal, bahkan ada aktivis gereja yang mencintai Tuhan yang meninggal, bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal, dan saudara bertanya, mengapa Tuhan tidak melindungi mereka? Sebagai dicatat oleh Mazmur ini, saudaraku, Tuhan bukan tidak melindungi mereka. Dan bahkan saudaraku, bukan karena Tuhan murka kepada mereka sehingga mereka meninggal karena penyakit ini. Sementara kita yang masih hidup ini, kita tidak pernah lebih baik daripada mereka. Kita tidak pernah lebih benar daripada mereka. Sesungguhnya saudaraku, kalau kita bertanya mengapa Tuhan tidak melindungi mereka, kita percaya satu hal, bahwa kematian itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kematian itu adalah genggaman kuasa Allah. Dan ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada orang-orang yang dikasihinya, itu berarti saudara, kita percaya bahwa Tuhan ingin mereka kembali, dan tugas mereka sudah selesai di dunia ini. Saudaraku, kematian bisa datang pada siapapun dan bentuk apapun. Bisa ada bentuk kena virus corona ini, bisa juga ada bentuk yang lain, saudaraku. Tapi kita satu percaya bahwa bukan berarti Tuhan tidak melindungi kita. Saudara, ketika kita masih bertanya hal ini, ingatlah satu hal, bahwa melakukan kehendak Allah dalam kehidupan saudara dan saya itu lebih penting daripada kita selalu menuntut perlindungan Tuhan. Menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya itu jauh lebih penting daripada menuntut Tuhan lindungi saya, Tuhan lindungi saya. Kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di dalam menghadapi virus corona ini, apa rencana Tuhan kepada saya? Apa rencana Tuhan kepada gerejanya? Apa rencana Tuhan kepada anak-anak Tuhan menyikapi virus corona ini? Apakah Tuhan yang ingin kita mencari perlindungan? Atau kita bertanya, Tuhan, ketika saya mencari perlindungan, Tuhan masih ingin saya lakukan apa dalam hidup ini menyikapi virus corona ini? Sementara kita mencari perlindungan, selalu kita juga ingatkan bahwa di luar sana itu ada para dokter. Di luar sana, saudaraku, ada tim medis. Mereka terus bekerja tanpa menghiraukan nyawa mereka untuk juga membantu orang, mengobati orang yang sakit. Saudaraku, mencari perlindungan bukan tidak penting. Tapi selain kita berusaha untuk melindungi kita perlu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah virus corona ini, apa yang Tuhan ingin saya kerjakan? Rencana apa Tuhan ingin kami kerjakan sebagai gereja Tuhan terhadap bangsa ini, terhadap masyarakat Indonesia? Apa yang Tuhan ingin kami kerjakan terhadap semuanya ini? Saudaraku, menggenapi rencana Tuhan jauh lebih penting, saudara. Saudaraku, saat ini kita perlu bertanya kepada Tuhan. Selain kita berdoa mencari perlindungan pada Tuhan, mari kita berdoa pada Tuhan juga, bertanya, Tuhan, apa yang Kau ingin saya lakukan menghadapi virus corona ini? Di luar sana kita bertemu dengan banyak orang yang sudah menjadi korban akibat virus ini. Ada anak-anak Tuhan yang kehilangan keluarganya. Apa yang bisa kita lakukan bagi mereka, saudara? Di luar sana, saudara, kita melihat ada banyak orang-orang juga yang sudah kehilangan pekerjaan, yang ekonomi semakin susah. Pernah kita bertanya, Tuhan, apa yang Kau ingin saya lakukan di tengah-tengah kondisi seperti ini? Saudaraku, kita kembali coba lihat hidup kita. Sesungguhnya kita percaya, siapakah orang yang kebal terhadap virus ini? Kita diingatkan bahwa tidak satu orang pun yang kebal terhadap virus ini. Tidak satu orang pun, saudaraku, yang mengatakan dia kuat menghadapi virus ini. Karena ketika virus ini datang, dia tidak melihat siapa saudara. Dia tidak melihat KTP saudara, apa agama saudara, apa kepercayaan saudara, berapa usia saudara, tidak peduli. Karena virus ini tidak memandang saudara siapapun. Bisa terjadi di dalam gereja, bisa terjadi di dalam luar gereja.
bisa terjadi pada orang Kristen, bisa terjadi pada luar orang Kristen juga. Siapapun bisa kena. Pelayanan kita, jabatan rohani kita tidak pernah bisa melindungi kita dari virus ini. Mari saudaraku, ketika kita sampaikan oleh pemerintah untuk stay at home, kita berusaha taat to stay at home. Kalau tidak ada hal yang penting untuk kita kerjakan di luar, kita tidak keluar rumah. Tapi kita mau memakai waktu lebih banyak untuk mencari Tuhan, mendekat kepada Dia, dan mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam menghadapi virus corona ini. Saudara, hidup yang Tuhan percayakan sampai hari ini, kita memang harus jaga. Tapi hidup yang Tuhan percayakan sampai hari ini, kita juga harus isi dan bertanya, apa yang Tuhan ingin saya kerjakan dalam kehidupan saya sampai hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami manusia yang rapuh, Tuhan. Aktivitas rohani kami, kegiatan pelayanan kami, jabatan kami, bukanlah menjadi satu senjata bagi kami untuk merasa kuat kebal terhadap virus ini. Kami semua sama di hadapan Tuhan. Kepadamu-lah Tuhan kami mau datang. Hidup kami milik Tuhan. Hidup kami pemberian Tuhan. Ketika ada orang-orang yang mengasihi Tuhan yang sudah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau juga mengasihi kami. Sesungguhnya kami tidak lebih baik daripada mereka, tapi sesungguhnya Tuhan, kasih-Mu nyata bagi kami dan juga bagi mereka ya Bapa. Dan untuk setiap kami Tuhan yang Kau percayakan kehidupan sampai hari ini, dan kami terus bertanya apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di kehidupan kami, mengisi hidup kami di tengah-tengah masyarakat yang terjangkit virus corona ini, di tengah-tengah bangsa yang terjangkit virus ini. Apa yang bisa kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk memberkati bangsa ini, untuk memberkati para dokter, memberkati masyarakat saat ini ya Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu kepada kami ya Bapa. Hanya demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.